Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aquarius di sana. Kali ini judul video kita, kejutan dari semesta, ini yang akan datang ke hidupmu di sisa-sisa tahun 2024 ini teman-teman yang berzodiak Aquarius. Ya. Seperti apakah hal-hal yang akan datang di kehidupan kamu ya Aquarius, kita akan coba bacakan di sini energinya satu persatu. Oke, selalu saya ingatkan ya kalau ini pembacanya secara umum teman-teman, energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak, dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga teman-teman klaim semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke Aquarius, seperti apakah hal-hal yang akan datang ke kehidupan kamu di sisa-sisa tahun 2024 ini? Fokus ya, dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke, sebelumnya kita akan coba cek dulu ya energi Aquarius seperti apa di sisa-sisa tahun 2024 ini. Nanti setelahnya baru kita akan lihat ya hal-hal yang akan datang ke kehidupan kamu. Oke ya Aquarius, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung aja masuk ke pembacaan energi untuk teman-teman Aquarius. Oke Aquarius, di sini ada Queen of Cups, Three of Swords, dan ada The Wheel of Fortune. Awalnya mungkin sempat mengalami sebuah apa ya, kayak kebingungan dan lain sebagainya. Karena begini, di sisa tahun ini emang sisa tahun yang dimana kalian itu belajar untuk tahu, memahami, dan melepaskan sisi-sisi atau fase-fase tergelap di dalam kehidupan kalian. Ya, momen untuk kalian itu sadar gitu ya. Itu yang saya lihat di sini. Ya. Dari The Wheel of Fortune di sini, kenapa ya ada apa namanya ya dan Six of Cups di sini saya melihat ya seperti ada ketidakseimbangan atau keseimbangan energi yang harus kamu sadari ya, karena kemunculan kartu Six of Cups ini ya seperti ada keadaan yang harus kamu pilih. Nah di sini saya melihat ya berita baiknya dari energi The Wheel of Fortune ini, ada sesuatu hal-hal yang memang yang perlu kalian sadari gitu ya, supaya energi The Wheel of Fortune ini menunjukkan di sisa tahun ini memang kalian di sini akan memasuki fase baru ya. Mungkin fase barunya kalian itu akan nanti sampai ke tahap 2025 gitu ya, dimulainya memang di akhir tahun ini gitu. Nah supaya saya ngelihatnya gini, pas kamu sampai nih ya di awal tahun 2025 gitu ya, maka kamu mengawali tahun yang memang kondisinya kamu siap, kamu memang benar-benar kayak siap, PR kamu itu memang sudah selesai. Itu yang saya lihat di sini ya, kondisinya memang kamu sedang dalam fase kayak menemukan kunci begitu ya, atau kunci jawabannya kalian gitu. Itu yang saya lihat di sisa tahun ini ya. Dan sebenarnya ini lebih kayak ke sisi spiritualitas kalian sih ya di sisa-sisa tahun ini ya. Kalau soal materi, finansial, atau pekerjaan ini saya ngelihat lancar-lancar aja ya. Bahkan ada sesuatu yang bisa kamu bagi di sini ya. Kondisinya memang di sisa tahun ini memang banyak hal-hal yang pengen kamu sharing, memang banyak hal-hal yang pengen kamu dapatkan
ya. Terlihat di sini ya, seperti ada rasa pengen belajar ya, pengen bisa berbagi, dan energinya pun kamu dikasih kesempatan semesta untuk dimampukan untuk berbagi. Ya, berbagi ya memang tidak harus tentang uang ya, tetapi saya melihat di sini ini adalah secara harafiah ya, untuk masalah materi ini cukup banget gitu ya. Lebih dari sekedar cukup. Cuman memang dari sisi spiritualitas nih yang lagi dibenahi semesta gitu, supaya apa? Supaya balance saya ngelihat ya, keseimbangan antara duniawi kamu dan spiritualitasnya kamu, karena kamu akan memasuki fase baru atau awal baru. Nah, di awal baru ini balik lagi tadi saya bilang, mungkin semesta itu pengen gitu ya, di saat kamu masuk di tahun yang beda ya, di tahun ini itu kan banyak hal-hal yang sudah beres dalam diri. Apapun yang terjadi di tahun ini ya, jadi please anggap itu sebagai sebuah pembelajaran di hidup kamu. Ya, tarik benang merahnya. Apa yang bisa kamu tangkapi? Apa yang bisa kamu pelajari di tahun ini? Apa yang bisa sekiranya kamu kamu lepaskan. Ya, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya, adakah sesuatu hambatan-hambatan energi yang memang kamu rasa itu ganggu banget? Gitu, coba disadari ya, disadari dan diterima ya. Setelah diterima baru kamu bisa pelan-pelan itu lepas dengan sendirinya. Oke, kondisinya memang dari energi the wheel di sini kamu lagi didorong supaya kamu mengalir dengan iramanya semesta gitu, untuk kamu menemukan happiness kamu kembali, atau kamu menemukan kebahagiaan kamu. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan tanpa syaratnya kamu. Ya, mungkin di tahun ini cukup banyak jebakan-jebakan energi ya, yang membuat kamu itu seperti kayak tidak hadir seutuhnya gitu ya, menjalani kehidupan yang kamu jalani. Ya, misalnya seperti sering banget terjebak di masa lalu gitu, atau cemas banget sama masa depan gitu ya. Jarang banget bisa pressure moment di sini. Nah, di sini saya melihat ya teman-teman, ada sebuah keadilan sih untuk diri kalian, di mana yang tetap ya, kita punya dua sisi di dalam diri kita. Sisi gelapnya kita, sisi terangnya kita. Ya, ada tabungan energi baik kalian yang memang akan ngedorong atau ngebantu kalian untuk menemukan hal baru di sini. Nah, memang kalian itulah terlihat lagi berusaha untuk menemukan hal-hal atau sesuatu yang passionate banget gitu sama kalian, dimana kalian pengen merubah atau pengen kayak mengalami sebuah pergeseran energi ke arah yang lebih baik. Cuman di sini saya melihat ya, dengarkan syarat-syarat dari orang-orang sekeliling kalian, dan di saat kalian punya tujuan ya, punya fokus atau punya tujuan, maka setialah pada tujuan kalian, dan dalam tujuan-tujuan itu gitu ya, cintailah proses itu, nikmatilah segala proses itu. Kamu harus dalam konsep yang sadar, oh ini loh yang kemarin itu belum beres, diberesin supaya tidak numpuk PR-nya. Itu yang saya lihat di sini ya. Dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu, karena kuncinya ada di sana. Ya, tidak ada yang perlu disalahkan di luar atau di dalam. Karena di saat ini memang kamu harus fokus sama diri kamu sendiri gitu ya, masuk ke dalam, berkontemplasi, bercermin dengan setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kamu, terutama di tahun inilah. Itu yang saya lihat. Oke, itu untuk energinya kalian. Ya, sekarang kita lihat di sini terkait hal-hal yang akan datang ke hidup kamu ya di sisa-sisa tahun 2024 untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Saya shuffle dulu kartunya ya teman-teman. Oke, oh banyak yang terjatuh nih. Oke, Aquarius. Oke, ada Four of Cups,
saya ngerasa ada bantuan yang datang untuk kalian di sini. Ya, ada bantuan yang datang dalam bentuk apapun di sini. Ya, kemampuan kamu untuk menarik hal-hal atau orang-orang yang emang apa namanya, nah the magician di sini keluar ya. Ini yang saya bilang, nah the world juga keluar. Ini yang saya bilang tadi. Ini memang kayaknya memang fasenya kamu pengen atau jiwa kamu gerah banget gitu, atau pengen banget masuk dalam fase baru gitu ya, pengen banget keluar dari cangkang lama. Itu yang saya lihat ya. Pengen jadi diri kamu yang baru, diri kamu yang lebih positif. Itu yang saya lihat ya. Gambaran baru ini tidak kayak orang yang apa ya, dicetak ulang, enggak gitu. Justru kayak dengan yang kemarin kamu pelajari itu membuat diri kamu itu menjadi kamu dengan versi terbaiknya kamu gitu. Itu yang saya lihat. Ya. Kartu pertama di sini yang akan datang di sini adalah bantuan gitu, dan kemampuan kamu untuk menarik orang-orang yang sevibrasi atau sefrekuensi, yang intinya memang bisa ngebantu kalian di sini. Ya, kalau dari segi asmara di sini ya, bagi kamu yang sudah lama banget gitu ya, terutama bagi kamu yang sudah lama banget single, saya melihat ada titik temu di sini tentang asmara, tentang cinta dan lain sebagainya. Ya, sedangkan untuk kalian yang berpasangan, saya melihat kolaborasi energi cukup positif di sini ya, di sisa-sisa tahun ini ya. Di sisa tahun ini adalah kesempatan terbaik kalian untuk meningkatkan kualitas hubungan. Apalagi dua-duanya adaptasinya positif, saya lihat di sini. Intinya ada bantuan, pertolongan untuk diri kalian, dan awal baru akan segera dimulai di sini. Ya, berarti dari energi ini kamu berhasil melewati atau ngeberesin, atau berhasil menyadari, oh ini loh yang harus aku selesaikan gitu. Ini loh yang harus aku bereskan gitu. Oh ini loh yang harus aku pelajari. Nah, itu yang saya lihat di sini. Ya. Ya, walaupun balik lagi di sini energinya masih kadang-kadang agak takut atau ragu dan lain sebagainya, tetapi tetap optimis. Ya, dan saya ngerasa yang ngedorong kamu atau ngebantu kamu di sini ya adalah orang-orang yang memang dikirim semesta untuk ngedorong atau ngebantu kalian nih di sini untuk kembali ketemu sama cahayanya kalian. Karena apa? Karena ada the world di sini. Ini adalah kartu keberuntungan gitu. Apa namanya, divalidasi dengan the wheel of fortune di sini ya. Sebenarnya itu kalian memang beruntung banget teman-teman. Nah, semesta mau bilang kamu beruntung banget gitu. Kenapa sih kamu masih ragu, kenapa kamu masih harus takut? Nah, itulah pelajaran jiwa kamu untuk terlepas dari apa ya, terlepas supaya kalian terlepas dari apa, dari kecemasan, kekhawatiran, overthinking gitu ya. Di sini karena itu hanya sebuah pergelutan dari logika kalian aja gitu ya, dari egonya kalian aja gitu, sehingga membuat kalian itu merasa kayak berisik banget di kepala kalian gitu ya. Jadi dari energi kamu di sini saya melihat ya, awal-awal itu kayak ada sesuatu yang bikin kalian apa namanya, yang bikin kalian kayak banyak pikiran gitu ya di akhir tahun ini. Tetapi pada titik tertentu akhirnya kayak mata kalian itu kebuka gitu ya. Syarat dari perubahan itu adalah dorongan yang besar, dan untuk mendorong seseorang dengan cepat, dengan sigap gitu, itu biasanya semesta pasti kasih sesuatu yang gak nyaman dulu gitu kan, kasih sesuatu yang gak enak dulu gitu. Sama nih kayak kita gitu ya. Kita kan kalau ngelihat kucing kan biasa aja. Coba di depan kita itu harimau, pasti kita lari gitu kan, terkencing-kencing. Sama kayak kamu, ini energinya. Karena ini tadi yang saya bilang
Ya, the wheel of fortune itu mengarahkan kalian pada keberuntungan kalian gitu ya. Itu mengarahkan kalian untuk memutar perjalanan kehidupan kalian menuju hal terbaik, menuju kebaikan-kebaikan semesta lainnya. Ya, yang namanya keberuntungan yaitu kondisi di mana ataupun situasi atau keadaan kamu mau dibawa ke arah kebaikan gitu. Makanya dalam kondisi ini teman-teman, di saat semesta melihat kamu udah punya niat gitu, tetapi kamu masih belum tahu kamu mau ngarahin kemana, biasanya semesta itu ngasih bantuan itu lewat orang lain gitu ya. Bantuan atau dorongan itu lewat orang lain, itu yang saya lihat di sini. Ya, jadi dari the wheel of fortune dan the world di sini itu adalah kondisi di mana keadaan atau keberuntungan yang masuk ke dalam kehidupan kalian itu membuat kalian itu benar-benar ngerasa beruntung banget gitu. Ya, dalam sisa atau detik-detik terakhir atau di momen-momen atau di sisa-sisa terakhir dari tahun ini gitu, kalian kayak ngelihat atau menemukan banyak pintu yang akan kebuka untuk diri kalian, banyak hal-hal atau sesuatu yang menyambut diri kalian. Dan di sini perubahannya cukup cepat, itu yang saya rasakan energinya Aquarius ya. Ada perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan kalian, dan energi Five of Pentacle dan Queen of Sword di sini seperti diingatkan gitu ya. Pesannya adalah yang selama ini bikin kamu mungkin overthinking, cemas dan lain sebagainya. Tadi yang saya bilang itu hanyalah pergelutan atau manipulasi dari ego kamu atau pikiran kamu sendiri aja. Ya, pikiran kamu itu terlalu berisik gitu. Mungkin kamu kayak ngerasa sesuatu yang tidak nyaman gitu, mencoba untuk menyadari, tetapi kapasitas kesadaran kamu itu masih kayak low banget gitu ya. Kesadaran yang masih memihak antara hitam dan putih di dalam diri gitu, tetapi kamu tidak mampu melampaui keterpisahan itu, yang ujung-ujungnya energinya di sini berat sebelah, nggak balance. Nah, di sini yang saya melihat memang kayak kamu akhirnya akan sadar gitu. Oke, pada keadaan tertentu ini baik untuk aku dan ini baik untuk aku belajar. Nah, itu yang saya rasakan energinya. Ya, di sini kayak energi yang yang saya rasakan kayak yang kebuka atau pintu yang kebuka dari energi the wheel of fortune dan the world di sini, salah satunya adalah kesadaran diri. Ya, kesadaran kamu ketemu sama sisi tergelapnya kamu, ini toh ternyata gitu ya. Setelah ketemu sama itu, mampu untuk ngeberesin dan lebih lebih mampu untuk fokus sama diri sendiri. Di sini saya ngelihat akan banyak kebaikan yang mulai atau perlahan-lahan masuk ke kehidupan kalian ya, benar-benar akan masuk gitu. Salah satu dari pesan ini yang saya lihat ini benar-benar secara eksplisit gitu ya. Sebentar lagi kan kamu mau memasuki tahun 2025 ya. Mungkin Tuhan itu seperti pengen PR kamu di tahun ini gitu, pelajaran-pelajaran kamu yang belum beres di tahun ini dibereskan dulu gitu, sebelum kamu nanti memasuki tahun 2025. Mungkin kayak prasangka baik yang harus kamu tanam itu adalah Tuhan itu pengen kamu mengawali tahun 2025 itu dengan banyaknya energi positif, perasaan yang positif, dimana dengan energi-energi seperti itu kamu akan dapat menarik banyak kebermanfaatan dari nilai-nilai kehidupan dan momen yang akan kamu jalani atau momen yang akan kamu lewati, serta nanti mungkin dengan banyaknya kebermanfaatan yang kamu miliki ya, kebermanfaatan itu juga bisa kamu sharing, bisa kamu bagi dengan orang lain, karena mungkin ini adalah bagian dari tujuan jiwa kamu ya. Itu yang dapat saya lihat di sini ya, dari kartu Six of Cups ini, bagian dari visi misi kamu ke arah sana untuk men-sharing sesuatu
untuk memperbaiki sesuatu, maka kamu dikasih pelajaran dulu. Ya, jadi Aquarius, inilah ya hal-hal yang akan datang ke kehidupan kamu di sisa-sisa atau di penghujung tahun 2024 ini, yang bisa saya bacakan di tebaran kartu energi kamu ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan resonate untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.